aku selalu bagi setiap jalan. Yesus, waktu tempat selama aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang sebagai sadar doaku, kau pintu bagi setiap jalan. 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 Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik pagi hari ini. Tuhan izinkan kami untuk boleh memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan, Allah setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus, menyelamatkan kami semua orang berdosa, orang yang terhilang. Terima kasih Bapa buat pagi diberkati ini, di mana Tuhan sungguh hadir di dalam kebaktian ini, dan hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bicaralah buat kami, nyatakan apa yang menjadi pesan, maksud Tuhan, dan biarlah kami semua yang hadir pada pagi hari ini, tidak ada satupun yang dilewatkan oleh kebenaran ini. Kami semua diberi pengertian, diajar, dididik, dinasehati, bahkan mungkin ditegur untuk semakin hidup berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami percaya ruangan tempat ini, bahkan seluruh hidup kami, Tuhan sudah menguasai dengan roh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Dan semua kita yang siap diberkati pagi ini bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, pada pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan. Tema khotbah yaitu cinta terbesar. Ini yang akan kita perhatikan saudara, dan hari ini kita sudah masuk pada Minggu Adventus yang terakhir atau Minggu Adventus yang keempat, karena pada tanggal 25 kita sudah merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sudah berulang kali mengingatkan kepada kita sekalian bahwa 4 minggu sebelum kelahiran Tuhan Yesus itu dalam kalender gereja sering disebut dengan minggu-minggu Adventus. Adventus itu dari bahasa Latin yang artinya penantian atau menantikan kedatangan Tuhan. Nah saudara, pada pagi hari ini tema khotbah kita sekali lagi yaitu cinta terbesar. Ayat yang akan menjadi sorotan kita yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Bagian 2, nomor 2 dari ujung kiri sini. Oke. Baik, mari kita baca ayat firman Tuhan ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Perhatikan ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa besar kasih Allah. Besar kasih Allah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kata besar di sini menunjukkan bobot nilai dari kasih Allah yang luar biasa itu yang diberikan kepada manusia. Dan tidak ada kasih atau cinta yang lebih besar dari cinta atau kasih yang diberikan oleh Tuhan kita, Allah kita melalui anaknya
yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan, karena itu tadi tema khotbah kita yaitu cinta terbesar. Karena sesuai dengan penggalan kalimat dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa besar kasih Allah akan dunia ini. Nah saudara, kita akan membahas 3 bagian besar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang mengapa kasih Allah itu atau cinta Tuhan itu disebut cinta yang terbesar. Lalu kemudian yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengalami cinta yang besar itu. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang ciri orang yang percaya yang mau alami cinta yang besar. Nah ini 3 bagian yang akan menjadi pembahasan khotbah pada pagi hari ini. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mulai yang pertama. Mengapa cinta Tuhan itu dikatakan di dalam Alkitab bahwa cinta yang terbesar? Mari kita akan belajar dari ayat-ayat tadi. Saudaraku, yang pertama, karena yang memberikan cinta itu adalah Allah sendiri. Karena sang pemberi cinta itu adalah Allah sendiri, maka otomatis cinta yang diberikan kepada kita itu cinta yang luar biasa, cinta yang besar, cinta yang punya bobot nilai yang tak tertandingi. Karena yang memberikan adalah Allah, sumber cinta, sumber kasih sayang. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa mendapatkan cinta dari manusia, itu cinta yang tidak besar. Kenapa? Saudara, kalau saudara punya orang tua, maka orang tua itu hanya mengasihi kita. Saudara, waktu kita sedang ada di dalam masa pertumbuhan, mulai dari kita ada di dalam kandungan sampai kita lahir besar, saudara, cinta Tuhan, cinta orang tua itu seringkali dinyatakan berlimpah buat sang anak. Tetapi dengan beranjaknya pertumbuhan, kedewasaan kita, lama-lama seolah-olah saudaraku, dalam tanda kutip, cinta itu akan mulai berkurang. Dengan kata lain, apalagi kalau ada anak kedua, anak ketiga, saudara, anak keempat, kelima dan seterusnya, maka cinta orang tua itu akan terbagi-bagi. Akan ada pada anak yang pertama, ada pada anak yang kedua. Bahkan orang sering bilang kalau anak bungsu itu paling disayangi dibandingkan dengan anak pertama, kedua dan ketiga. Saudara yang diberkati, itu menunjukkan bahwa memang cinta yang kita dapat di dunia ini tidak sempurna. Kalau saudara mempunyai suami yang mencintai saudara, juga pun demikian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, cinta yang diberikan oleh suami juga cinta yang terbatas. Istri memberikan cinta kepada suami juga tidak cinta yang terbesar, saudara. Karena manusia yang memberi cinta itu punya batas, saudaraku, punya batasan, kelemahan-kelemahan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa menemukan ada istri yang saudaraku katanya dia mengasihi suaminya, tetapi juga dia bisa saja saudaraku punya kepahitan-kepahitan sedikit buat suaminya. Ada suami yang mengatakan dia cinta kepada istrinya, tetapi saudara pada waktu-waktu tertentu ketika istrinya nyebelin atau istrinya bikin emosi, maka saudaraku bisa cinta itu kemudian pudar. Karena itu saudara, bobot cinta yang ada pada manusia itu tidak sebesar yang ada pada Tuhan. Tetapi Tuhan, saudara dan saya, dia adalah sumber kasih yang mana cintanya tak bisa diukur oleh sesuatu keadaan apapun. Cintanya tak dapat berubah, cintanya itu permanen, cintanya itu luar biasa. Dan itulah cinta yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Amin. Yang kedua, masih kita baca ayat ini. Nah, ini kan jelas, besar kasih Allah. Iya, Allah itu sendiri telah mengaruniakan. Ya saudara, ini ayat tentang cinta itu dari Allah. Yang kedua, mengapa dikatakan kasih itu adalah kasih yang terbesar? Karena wujud cinta itu adalah dengan memberi anaknya yang tunggal. Saudara,
Wujud cinta Allah yang besar itu, dia memberikan anak. Sudah anak lagi, tunggal lagi, saudara. Dia tidak memberikan emas, dia tidak memberikan harta, dia tidak memberikan anak kedua, anak ketiga, atau anak keempat, saudara. Tetapi satu-satunya, itu berarti menunjukkan bahwa memang ini cinta luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cinta di dunia ini yang seperti yang Allah berikan kepada kita. Wujud cinta besar ini tidak bisa kita temukan di tempat lain. Karena di tempat lain kalau ada orang mengasihi saudara, dia tidak mungkin rela berikan anaknya. Jangankan anak kedua, saudara, jangankan anak ketiga, anak ke-100 pun dia tidak akan kasih, saudaraku. Karena cintanya itu. Tetapi Tuhan kita, Allah kita, dia luar biasa. Cintanya besar. Sekalipun kita ini dipandang dari segala sudut, tidak, saudaraku, memungkinkan untuk dapat menerima cinta itu. Tetapi dia rela memberikan cinta yang besar, bahkan dari anaknya yang tunggal satu-satunya diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara mungkin berkata, saya mengasihi Pak Eben, gembalaku, tapi kalau saudara punya mobil satu, saya minta saudara kasih Oto datang, kan lu cinta beta toh. Ya, saudara, kira-kira rela tidak? Pikir panjang ya saudara. Kita pikir panjang, tak usah lagi kita yang tidak ada hubungan darah daging, saudara. Anak kita sendiri, ya, saudara kita sendiri. Anda punya tanah 100 hektar lah bilang saja, ya saudara. Ya, lalu Anda mau kasih ke orang tertentu, itu juga pikir panjang, saudara. Itu tanah padahal. Itu saudaraku harta dunia. Jadi saudaraku, tidak ada wujud cinta paling hebat di dunia ini sama seperti wujud cinta Tuhan kepada kita. Makanya Alkitab berkata, kasih Allah itu besar, luar biasa buat kita sekalian. Amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ya ini ayatnya di sana dikatakan dengan jelas, besar kasih Allah, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan ini, saudara, saya selalu katakan, ini adalah pernyataan yang sangat eksklusif, pernyataan yang saudaraku benar-benar luar biasa. Karena mengaruniakan ini tidak ada andil kita. Bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pantas, bukan saya dipandang layak. Akhirnya Tuhan kasih karunia-Nya itu buat saya, tidak, sama sekali tidak, saudara. Jadi mengaruniakan ini membuktikan bahwa saya sama sekali tidak pantas. Tapi saya yang tidak pantas itu diberikan sesuatu yang nilainya yang besar sekali. Kasih Allah itu di dalam hidup saya. Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, mengapa dikatakan kasih itu adalah kasih yang terbesar? Saudara, karena wujud cinta itu adalah memberikan nyawa. Tadi anak, wujud yang pertama. Wujud yang kedua bukan hanya anak, tapi anak yang mati buat kita. Bukan anak yang hanya lahir buat kita. Kalau cuman lahir, saudaraku, melayani kita sebagai Yesus Kristus, ya enak-enak aja. Karena dia bikin mujizat buat kita, dia tolong kita, dia, saudaraku, menyembuhkan kita waktu kita sakit, saudara. Tetapi ternyata bukan hanya itu. Puncak dari wujud cinta Allah kepada kita, dia harus merelakan anaknya yang tunggal itu disalibkan, mati di Golgota, memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya dari nyawa itulah kita memperoleh nyawa yang baru. Karena kita telah kehilangan nyawa, kita telah kehilangan kehidupan oleh sebab dosa yang masuk ke dalam dunia ini, oleh perilaku nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dan Alkitab berkata, oleh satu orang itu dosa telah merajalela, menjalar sampai turun temurun, termasuk kita semua. Tetapi Yesus Kristus datang,
Dia menyatakan kasih yang besar lewat pengorbanannya di atas kayu salib, supaya semuanya selesai. Dosa kita dari keturunan yang pertama Adam dan Hawa sampai dengan keturunan yang akan datang pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus, semuanya ditebus dengan nyawa yang mahal, tak bernoda dan tak bercacat. Itulah nyawa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Wah, luar biasa. Saudara, ini makanya ini cinta besar. Sudah saya ulang, tunggal lagi dia kasih sama kita. Yang kedua, ingat baik, bukan hanya dia berikan, tapi dia harus mengorbankannya buat saudara dan saya. Ini wujud kasih Allah. Ini wujud cinta Allah yang luar biasa. Makanya Alkitab memberikan catatan begini dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar, saudaraku, dari seorang yang rela memberikan nyawanya sendiri. Ini kasih yang luar biasa. Ya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi nih, ini makanya saya sebut tema ini adalah cinta yang terbesar. Karena satu, sumber yang memberi Allah, bukan presiden, bukan pejabat dunia, bukan keluarga kita, bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan anak kita, bukan suami, bukan istri. Allah yang memberikan kasih. Yang kedua, ingat baik-baik, wujud cintanya luar biasa. Karena hanya satu pribadi, satu orang dia berikan kepada saudara dan saya, tunggal anaknya dia berikan kepada kita. Yang kedua, yang ketiga, ingat baik-baik saudara. Kenapa ini cinta yang terbesar? Karena belum ada cinta di dunia ini seperti cinta ini. Dia bukan hanya memberikan dirinya, tetapi nyawanya juga dikorbankan untuk saudara dan saya. Yang terakhir, yang keempat dari poin yang pertama. Mengapa dikatakan kasih ini adalah kasih atau cinta yang terbesar? Karena saudaraku yang diberkati Tuhan, cinta itu diberikan bukan hanya kepada satu orang, tetapi seisi dunia. Amin. Wih, luar biasa saudara. Saya tadi bilang kalau saudara punya anak 10, mungkin cinta saudara hanya untuk anak 10 itu. Bahkan itu pun terbagi-bagi, tidak balance, tidak seimbang. Ada yang mungkin lebih, ada yang mungkin kurang. Tetapi saudara, Tuhan kita dia bukan mengasihi hanya satu orang, bukan hanya satu suku, bukan hanya satu etnis, tetapi seluruh dunia. Alkitab katakan dia mengasihi dunia ini, makanya dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara yang diberkati Tuhan, wah, ini tidak ada cinta yang sebanding dengan dia. 4 hal ini sekali lagi menunjukkan memang cinta Tuhan itu cinta yang luar biasa. Tanya samping kiri kanan, sudahkah kamu merasakan cinta itu? Nah, kalau belum, ini sayang sekali saudara. Kalau ada orang Kristen yang belum merasakan kasih yang begitu hebat, begitu besar, wow, itu dia sedang kehilangan sesuatu yang begitu penting saudara. Karena di dalam hidup ini yang paling penting itu adalah dicintai. Saudara punya suami kaya, tapi kalau tidak dicintai, enak apa tidak? Menderita, Bu. Ya, saudara, menderita. Anda punya suami ganteng, tetapi punya selingkuhan 100 orang. Anda saudaraku rasa gimana? Aduh, rasanya tidak enak, saudara. Anda punya orang tua yang saudaraku pokoknya hebat, pejabat tinggi, tetapi dia tidak pedulikan kamu sebagai anaknya. Dia biarkan keleleran saja, saudaraku. Wah, rasanya seperti tidak punya bapak mama. Makanya ada istilah broken home. Orang mencari ketenangan, kecintaan di luar sana karena mereka tidak menemukan cinta di dalam rumah. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau engkau punya anak
Tetapi anak itu setelah dilahirkan, ada istilah mengatakan anak durhaka. Waduh, betapa sengsaranya hati seorang ibu, seorang ayah yang melihat anaknya tidak mencintai orang tuanya. Cinta itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam hidup ini. Karena itu kalau saudara jadi orang Kristen, tapi saudara belum merasakan cinta Tuhan, aduh, sangat disayangkan. Karena hidupmu tidak akan pernah damai. Hidupmu tidak akan pernah sukacita. Hidupmu tidak akan merasakan ketenangan sama sekali. Karena cinta ini tidak ada. Ini cinta yang terbesar, saudara. Atau andai kata Anda mendapatkan semua cinta yang ada dalam dunia ini. Dapat cinta dari papa mama, dapat cinta dari anak, dapat cinta dari suami, dapat cinta dari keluarga, dapat cinta dari istri, dapat cinta dari semua orang. Tetapi kalau saudara tidak mendapatkan cinta dari Tuhan, tetap kurang. Karena semua cinta yang ada dalam dunia terbatas adanya. Tapi hanya ada satu cinta yang terbesar dan luar biasa, yaitu cinta Tuhan kepada kita sekalian. Ini penting sekali, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu di minggu Advent yang keempat ini, saya mau mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan. Bagaimana supaya cinta yang terbesar itu kita alami dalam hidup kita. Bagaimana supaya kasih Allah kepada seisi dunia itu saya alami. Bagaimana supaya kasih Allah yang direlakan dengan memberikan anak tunggal plus nyawa itu dialami dalam hidup saya. Kita akan belajar pada pagi hari ini secara kontekstual. Saudara, tadi kita temukan ayat 16 itu dimulai dengan kata karena. Karena itu saudara, kita akan perhatikan kalimat-kalimat sebelumnya. Kata karena itu adalah kata yang menjelaskan, ya. Kata yang menjelaskan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita akan perhatikan bagaimana cinta terbesar itu kita alami sesuai dengan konteks Alkitab kita. Yohanes pasal 3 tadi. Saudaraku, yang pertama adalah kita harus percaya kepada Yesus. Ini satu-satunya, pertama dan terakhir, ya saudara. Jadi bagaimana orang bisa mengalami cinta yang terbesar? Yaitu percaya kepada Yesus. Ini kuncinya. Tanpa percaya kepada Yesus, orang tidak akan pernah bisa mengalami cinta terbesar itu. Makanya Yesus berkata di dalam ayat yang tadi kita baca, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, saudaraku yang diberkati Tuhan. Di sana dijelaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya barang siapa yang, apa dikatakan? Percaya. Jadi kalau tidak percaya, kasih yang besar itu sudah datang. Kasih yang besar itu sudah dicurahkan. Kasih yang besar itu sudah ada, bukan belum ada. Tetapi kita tidak bisa mengalaminya kalau kita belum percaya kepada Dia. Tapi jangan lupa, tadi saya katakan ada bagian ketiga yang kita akan bahas, yaitu apa saja bukti orang yang percaya. Karena ada banyak orang bilang, saya sudah percaya Yesus, tetapi kok dia tidak rasakan cinta terbesar itu. Ini percayanya yang ada keliru ini saudara. Ada something dengan percayanya. Karena percaya yang diakui oleh banyak orang bukan percaya yang dikatakan Alkitab. Itu percaya berdasarkan image, berdasarkan pandangan, berdasarkan pikiran kita sendiri. Dimana kita bilang kalau saya sudah dibaptis, kalau saya sudah datang gereja, saya sudah mengaku Yesus, maka saya percaya. Saudara, percaya yang itu adalah percaya menurut pandangan kita. Makanya kita tidak mengalami cinta terbesar. Tapi kalau kita mau mempercayai seperti yang dikatakan firman Allah, maka apa yang dikatakan Alkitab itu bukan hanya sebuah slogan, bukan hanya sesuatu yang dikatakan untuk menyenang-nyenangkan kita, tetapi memang itu akan menjadi kenyataan jika percaya kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena itu pagi hari ini kita akan lihat nih ciri-ciri orang yang percaya, yang bisa mengalami, yang mau mengalami cinta terbesar. Ya, saudara. Nah, kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Saudara,
dari Nikodemus. Jadi kan ini ayat-ayat ini bicara tentang Nikodemus waktu datang kepada Yesus. Begitu datang ayat 13, ayat 16 Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, berarti ada pelajaran-pelajaran menarik yang kita bisa temukan dari seorang yang bernama Nikodemus. Saudara, karena percayanya Nikodemus inilah yang mendatangkan cinta yang besar. Nah, bagaimana ketika Nikodemus itu percaya kepada Yesus? Perhatikan, ayat itu mengatakan kepada kita, nanti kita baca, bahwa Nikodemus datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, saudara. Dia datang kepada Yesus. Mari kita baca Yohanes 3 ayat yang kedua mulai. Dalam hitungan ketiga kita baca. 1, 2, 3. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jadi Nikodemus ini waktu dia percaya kepada Yesus, dia datang kepada Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, dan waktu dia datang, ada kata yang menarik di dalam ucapan Nikodemus. Dia mulai dengan kata rabi. Apa arti rabi? Padahal saudara yang diberkati Tuhan, Nikodemus sendiri adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Bahkan Nikodemus sendiri adalah seorang pengajar. Dia guru, saudara. Nah, di dalam pandangan orang Yahudi, orang-orang yang saudaraku belajarlah yang akan kemudian naik jenjang untuk sampai kepada posisi yang namanya guru. Karena itu saudara, dalam pandangan Yahudi, mereka sebenarnya tidak mengakui Yesus sebagai guru. Kenapa mereka tidak mengakui Yesus sebagai guru? Karena Yesus tidak pernah duduk di dalam bangku pendidikan Yahudi, Farisi. Tidak pernah. Saudara yang diberkati Tuhan, coba kita baca ayat ini. Memang satu kali saja dia di bait Allah, bersoal jawab dengan para ahli Taurat. Tetapi saudara, sesungguhnya Yesus ini dalam pandangan Yahudi dia tidak pantas disebut guru. Bahkan mereka pernah mencela dia di dalam ayat ini. Yohanes 7 ayat 15. Sama-sama. 1, 2, 3. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa dia tidak belajar, saudara. Tapi tiba-tiba kok dia punya pengetahuan yang luar biasa. Dia punya pemahaman yang dahsyat, saudaraku. Maka Nikodemus sebagai pemimpin agama merasa bahwa ini bukan sembarangan orang. Yesus ini adalah sosok pribadi yang luar biasa. Ini dia rabi, dia guru. Memang kita tidak pernah lihat dia duduk di bangku pelajaran kita, tetapi dia punya pengetahuan yang dahsyat. Saudara, orang Yahudi kalau mau mengaku orang, itu orang dulu. Apalagi dia pemimpin agama, saudaraku. Apalagi dia ini seorang pengajar, lalu dia mau mengaku orang yang tidak pernah belajar jadi guru. Waduh, itu tidak gampang, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, karena itu sekali lagi, ayat itu membuktikan bahwa Nikodemus ini datang dengan betul-betul rendah hati. Dia menanggalkan posisi jabatannya sebagai seorang pemimpin agama Yahudi. Dia rela, saudaraku, dikatakan bodoh dalam tanda kutip, tidak tahu apa-apa. Padahal dia ini mengerti lalu, tetapi dia jadi bodoh ketika dia datang di hadapan Allah. Ketika dia datang di hadapan Yesus, dia rasa bahwa dia punya pengetahuan. Tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan pengetahuan Yesus. Dia rasa bahwa di hadapan Tuhan dia kecil adanya. Di hadapan Tuhan dia tidak mengerti apa-apa. Itulah yang membuat kasih terbesar itu dinyatakan kepada Nikodemus. Amin. Beda dengan ahli Taurat yang lain, saudara. Kalau ahli Taurat yang lain ya ini seperti ini, hanya mencela Yesus. Mereka datang tapi mereka tidak mau diajar. Mereka datang tapi saudara yang diberkati Tuhan, mereka punya posisi tetap di atas. Bahkan kadang-kala mereka berkata dengan keras tentang siapa Yesus. Beelzebul, ya saudara.
Yesus itu anak tukang kayu. Yesus itu, saudara, pokoknya yang tidak enak-enak. Makanya mereka tidak pernah merasakan cinta terbesar. Tapi beda dengan Nikodemus. Nikodemus datang dengan menanggalkan segalanya. Dan dengan demikianlah dia melihat kasih Allah yang besar itu dicurahkan di dalam kehidupannya. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin ajak kita semua, siapapun kita, waktu kita datang di hadapan Tuhan, ingatlah baik-baik, datanglah kepadanya dengan kerendahan hati. Kalau saudara mau merasakan cinta Tuhan di dalam hidup ini, datanglah dengan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, Anda dan saya tidak akan melihat cinta yang terbesar. Tanpa kerendahan hati, kita kehilangan cinta yang besar. Karena cinta yang terbesar itu hanya akan dicurahkan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Dan siapakah mereka yang percaya? Mereka yang selalu datang dengan kerendahan hati. Amin. Amin. Saudara, kita harus datang dengan kerendahan hati. Orang yang datang dengan kerendahan hati, sekali lagi, itu menunjukkan bahwa dia membutuhkan Tuhan. Matius pasal yang kelima mengatakan, miskinlah di hadapan Allah, lapar dan haus di hadapan Allah. Itu orang yang datang kepada Tuhan dengan, saudaraku, kerendahan hati. Tanpa rasa miskin di hadapan Allah, maka Anda dan saya tidak bisa mengalami cinta terbesar itu. Tanpa kita haus dan lapar akan Tuhan, maka kita tidak bisa merasakan cinta yang terbesar itu. Kita akan merasakan cinta-cinta yang semu-semu saja, saudara. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan, tanggalkan segala-galanya. Jabatan kita, posisi kita, harta kita, ego kita, semua yang ada pada diri kita, kita harus tundukkan di hadirat Tuhan. Maka dengan demikian cintanya itu akan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita pulang dengan kelegaan. Kita pulang dengan sukacita. Kita pulang dengan sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Karena cinta itu segalanya dalam hidup saudara dan saya. Ya, karena itu ingatlah, jangan lagi kita datang kepada Tuhan dengan keangkuhan kita, saudara. Jangan datang kepada Tuhan dengan segala rasa kehebatan kita. Itu akan membuat kita tidak rasa apa-apa dari Tuhan. Kita pulang kosong. Kita pulang tanpa mendapatkan itu esensi cinta terbesar. Orang lain mengalami, kita tidak mengalami. Karena kita datang tidak dengan kerendahan hati. Kita datang dengan membawa seluruh bagian yang kita punyai, saudara. Tidak akan pernah bisa. Ya, ini hal yang kita tidak boleh lupakan. Karena itu, saudara, saya mau ajak kita untuk membaca bagian kesimpulan sementara ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi, orang yang percaya, yang mau mengalami cinta terbesar, tidak hanya sekedar tahu tentang Yesus, tetapi juga mau datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Saudara yang diberkati, omong tahu tentang Yesus ini banyak yang tahu. Dibuktikan dari ayat yang kita baca tadi, saudara yang diberkati. Ini banyak orang-orang Yahudi semua tahu tentang siapa Yesus. Mereka tahu tentang bagaimana pengetahuannya. Mereka tahu tentang siapa dia kuasanya. Mereka tahu semua. Tapi mereka tidak datang dengan kerendahan hati. Itu soal, saudara. Banyak contoh di dalam Alkitab, bukan? Mereka yang datang dengan kerendahan hati lalu mendapatkan cinta yang terbesar. Misalnya Sakeus. Itu juga kan dia kepala pemungut cukai, saudara. Kalau dia kepala, saudara yang diberkati Tuhan, waduh, rasanya tidak mungkin itu. Ya, untuk saudaraku naik ke atas pohon ara, lalu kemudian minta Tuhan Yesus hadir di rumahnya. Saudara yang diberkati Tuhan, itu sesuatu yang impossible. Tetapi sekali lagi, Sakeus pun menanggalkan semua jubah kebesarannya sebagai kepala pemungut cukai. Saudara, masih banyak lagi yang kita temukan di dalam Alkitab, saudara. Kepala penjara, ya, saudara, yang datang kepada Tuhan ketika anaknya menderita sakit dan hampir mati. Itu pun sama. Dia datang, aku adalah seorang kepala, tapi di bawahku masih ada bawahan lagi. Tapi katakan sepatah kata saja, maka anakku itu pasti akan sembuh. Dia datang dengan kerendahan hati.
saudaraku. Orang yang datang dengan kerendahan hati akan mengalami cinta yang terbesar dari Tuhan. Amin. Saudara, tadi saya tidak membahas secara panjang lebar. Kalau nyawa hidup saja dia kasih, apalagi yang lain. Jadi cinta yang terbesar itu Anda bukan hanya akan alami nanti, tetapi sekarang pun kita sudah mengalaminya. Karena itu datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datanglah kepada Allah dengan kerendahan hati. Beberapa hari ini saya khotbah Natal, semuanya tema hampir sama. Ya saudara, temanya tujuannya sama semua. Karena memang tema PGI tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan tentang cinta kasih Kristus itu, wah itu luar biasa itu cinta kasih Kristus. Ini cinta terbesar ini. Ya. Jadi kalau saudara kita sungguh-sungguh mengalami cinta terbesar itu di dalam hidup kita, maka luar biasa. Hanya sekali lagi banyak orang tidak mengalami cinta terbesar itu. Karena memang sukar sekali hidup di dalam, saudaraku, ketundukan kepada Allah. Itu sukar. Ya. Hidup dalam kerendahan hati itu sukar. Saya kasih contoh, saudara. Ada berapa banyak orang yang kalau jadi panitia Natal, saudara yang diberkati, saya bilang, ya, kalau dia jadi ketua panitia, bagian panitia Natal, lalu acara Natal berjalan dengan sukses, saudara. Lalu kemudian acara Natal selesai, kita dengar ada bahasa di belakang. Ya, bahasanya apa? Lu lihat toh, beta yang ketua panitia tuh, lu lihat semua jalan lancar. Lu bandingkan dengan tahun lalu, ketua panitia tahun lalu itu parah banget, ya saudara. Nah, kalau kita model kayak begini, saudaraku, berarti kita sebenarnya datang kepada Tuhan tapi tidak dengan kerendahan hati. Kita melayani tapi tidak dengan kerendahan hati. Karena yang kita tonjolkan diri kita. Karena saya ketua panitia Natal, maka acara Natal jadi baik. Berarti dengan kata lain, tanpa saya acara Natal gagal. Tanpa saya acara Natal tidak bisa berjalan. Wah, itu bahaya sekali, saudara. Kalau kita punya pandangan-pandangan seperti itu, sebenarnya kita sedang kehilangan esensi datang kepada Tuhan. Karena datang kepada Tuhan hanya bisa dilakukan dengan kerendahan hati. Tidak boleh, saudara, apapun. Karena kemuliaan semuanya bagi Allah. Kalau saya pelayanan, saudaraku, lalu di belakang saya juga berkata begitu, maka saya juga sekali lagi melayani tapi tidak dengan kerendahan hati. Wih, itu gara-gara tadi saya khotbah. Kalau bukan saya yang khotbah, coba ya saudara. Wah, itu jadi sekali lagi, itu menunjukkan bahwa tanpa saya berarti Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Tanpa saya Tuhan tidak bisa kerja. Karena saya baru terjadi sesuatu. Itu bukan berarti sekali lagi melayani dengan kerendahan hati. Hal-hal seperti itu membuat kita kehilangan cinta terbesar. Sehingga ada banyak orang yang melayani tapi pulang kosong. Pulang tanpa cinta terbesar. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan, saya ulang, tapi pulang tanpa cinta yang terbesar. Karena sekali lagi, semua Indonesia. Tetapi masih banyak lagi hal yang harus menunjukkan bahwa saya ini warga negara Indonesia. Nah, baptisan itu begitu juga. Dia itu tanda pertobatan. Tanda bahwa saya sudah bertobat, maka saya dibaptis. Tanda saya warga negara Indonesia, maka saya punya kartu tanda penduduk. Tetapi sekali lagi ada banyak orang yang punya tanda pertobatan itu, tetapi dia tidak bertobat. Sama seperti tadi saya bilang, ada banyak orang punya KTP Indonesia, tapi perilakunya tidak seperti warga negara Indonesia. Padahal KTP-nya Indonesia, saudara. Tapi dia tidak taat hukum. Buktinya semua yang di penjara itu, LP sana, itu ada KTP. Tapi tidak taat hukum, saudara. Dia tanda warga negara Indonesia, tapi langgar KUHP. Langgar, saudaraku, undang-undang. Langgar, itu namanya, saudaraku, dia punya tanda sebagai warga negara Indonesia. Tapi sebenarnya, saudaraku, dia tidak mengenakan tanda itu sebagai bentuk dia warga negara Indonesia. Orang Kristen pun demikian. Ada banyak yang sudah mengalami baptisan, tapi dia
tidak menjadikan baptisan itu sebagai tanda yang sungguh-sungguh membuktikan dalam hidupnya bahwa dia Kristen sungguh-sungguh. Tidak ada itu, saudara. Makanya ada banyak orang masih langgar aturan firman Allah, saudaraku. Padahal surat baptisnya sudah ada, ditandatangani oleh pendeta, cap gereja, stempelnya, saudara. Tapi dia tetap melanggar aturan firman Allah. Itu bukti bahwa, saudaraku, tanda itu tidak bisa membawa orang kepada kerajaan Allah. Ya. Jadi Anda sebagai warga negara Indonesia, sekali lagi, lalu Anda bermain sembarangan dengan hukum, apakah Anda tidak dihukum? Saudara, tidak bisa, tetap hukum berlaku. Aturan negara tetap berlaku. Makanya kalau kita sudah pakai tanda pertobatan, hiduplah sebagai orang bertobat. Baptisan itu tanda pertobatan yang mengingatkan saya. Jadi kalau saya mau bikin salah, mau ikuti hawa nafsu, saya ingat, wih, tanda sudah ada. Saya warga kerajaan Allah. Saya tanda pertobatan sudah ada. Saya tidak boleh langgar ini tanda. Saya tidak boleh bikin sembarangan. Saya firman, aturan kebenaran yang ada. Itu ingat. Makanya saya lagi bimbing anak kita Ervan mau baptis tanggal 25. Saya kasih tahu memang. Ya saudara, mesti bertobat, Pak. Ini bukan masuk-masuk ke tenggelam-tenggelam, sah. Bertobat. Karena Anda sudah pakai tanda ini. Mustaat. Aturan, hukum yang berlaku dalam Alkitab mesti ditaati. Baptisan tidak menyelamatkan orang. Ada banyak orang yang, saudaraku, dalam Alkitab belum pakai tanda, tapi mereka selamat. Kenapa? Karena sekalipun tidak ada tanda, mereka berperilaku seperti apa yang firman Allah katakan. Mari kita lihat. Lukas 23, 42-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. 1, 2, 3. Ini orang bertobat waktu di kayu salib, saudara. Dia tidak sempat bikin tanda pertobatan turun dari salib untuk kemudian dibaptis. Tetapi hari di mana dia bertobat itu, Yesus berkata, sesungguhnya hari ini, bukan besok, bukan lusa, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia belum dibaptis, tapi dia selamat, saudara. Dia belum dibaptis, tapi dia selamat. Berarti dia sudah lahir baru. Sekalipun dia belum dibaptis, dia sudah lahir baru. Kapan? Waktu dia percaya, terima Yesus, hidupnya berubah, tinggalkan kejahatan. Saudara yang diberkati Tuhan, di saat itulah dia lahir baru. Di saat itulah dia lahir baru. Saudara, ayat ini juga Kisah 8 ayat 13. Sama-sama, 1, 2, 3. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan apa? Saudara, Simon ini luar biasa ya. Sudah dipercaya, dia dibaptis, lalu dia tiap hari sama-sama dengan Filipus. Tetapi ternyata dia belum bertobat. Saudara lihat ayat yang berikutnya, 22-23. 1, 2, 3. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu, Simon ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi Simon yang tadi itu, saudara, sudah dibaptis, tetapi dia ternyata masih hidupnya tidak bertobat. Tidak bertobat, saudaraku. Dia masih hidup tidak bertobat. Masa dia mau beli kuasa yang dipakai oleh para rasul, saudara. Lalu dikatakan Alkitab, lumpung hati ini penuh dengan akar kepahitan, ya, penuh dengan kejahatan. Kalau lu sana berdoa kau minta ampun dari Tuhan, lu mati binasa. Ya. Itu padahal sebaptis itu. Karena itu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa baptisan bukanlah lambang kelahiran, arti kelahiran baru. Tetapi baptisan itu adalah tanda pertobatan. Nah, apa makna kelahiran baru? Kelahiran baru itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan. Makanya tadi orang disalib, dia belum baptis, tapi karena pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah, dia percaya, dia diubahkan Tuhan. Maka saudara yang diberkati Tuhan, dia akhirnya diselamatkan. Dia akhirnya diselamatkan.
Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita baca kembali Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air yang dimaksud di dalam ayat itu, saudaraku yang diberkati, adalah sebenarnya bisa berarti Roh Kudus juga. Karena kata Yunani yang dipakai itu kai, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan. Kata kai itu dalam bahasa Yunani bisa punya arti bukan hanya dan, bisa atau juga yaitu. Kemungkinan besar artinya yaitu. Jadi yang benar adalah air, yaitu Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu seringkali dilambangkan dengan air? Saudara lihat ayat ini mengatakan dengan jelas. Titus 3 ayat yang kelima. Sama-sama saudara dan saya kita perhatikan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi 1, 2, 3. Perhatikan ada kata permandian, kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Jadi kata mandi ini tentu bicara tentang air ini. Ya saudara. Jadi air itu adalah simbol yang dipakai untuk bicara tentang Roh Kudus. Di bagian lain saya kutip ayat saudara yang diberkati. Misalnya di dalam Injil Yohanes, saudara, kita menemukan ada simbol-simbol tentang Roh Kudus yang disebut dengan air. Nah, mari kita perhatikan ayat-ayat berikut ini, saudara yang diberkati. Yohanes 3:6 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu, Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu 1, 2, 3. Aku akan memberikan air jernih. Air ini apa? Ayat 27. 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Jadi air yang dimaksud itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, maka sekali lagi itu orang ditahirkan, itu orang dibersihkan, itu orang dimandikan. Jadi sekali lagi, baptisan air itu cuma simbol pertobatan, tanda pertobatan. Waktu Anda dibaptis air, Roh Kudus harus masuk di dalam hidupmu. Supaya dengan kekuatan Roh Kudus, Anda bukan hanya mandi air ini saja secara hurufiah, tetapi Roh Allah bekerja, memurnikan hatimu, menyucikan pikiranmu, membersihkan dosa-dosamu. Sehingga Anda dan saya mengalami yang namanya kelahiran baru. Amin. Nah, makanya saudara yang diberkati, ini kita tidak boleh lupa. Makanya Yesus berkata, orang harus lahir dari air, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memurnikan orang. Roh Kudus itu yang akan memandikan orang. Roh Kudus itu akan menyucikan manusia. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Saudara, makanya Nikodemus terbuka dia pemikiran ini. Waduh, ternyata selama ini saya belum dimandikan Roh Kudus ini. Saya sudah jadi orang Yahudi sekian lama, pengajar Alkitab, saudara. Tetapi ternyata saya belum mengalami pimpinan Roh Tuhan. Roh Kudus belum, saudara, bekerja dalam hidup saya. Saya belum mengalami kelahiran baru. Saya belum mengalami namanya kasih terbesar. Tapi kalau saudara yang diberkati Tuhan, dia alami kasih terbesar itu, maka dia mesti mengalami namanya kelahiran baru. Lewat pekerjaan Roh Kudus. Air dalam Alkitab yang kedua juga merupakan simbol penyucian oleh firman Allah. Ya. Air itu penyucian oleh firman Allah. Jadi selain Roh Kudus dan firman itu bekerja bersama. Jadi kalau air diterjemahkan firman Tuhan dan Roh Kudus bisa. Ya. Atau Roh Kudus, air yaitu Roh Kudus bisa. Tapi air bukan baptisan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan juga ayat berikut tentang penyucian oleh firman Allah. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah 1, 2, 3 dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, ada kata
air, tetapi air dalam arti jasmani. Ya. Dalam arti jasmani ini tidak lain bicara tentang air mani atau sperma. Kita jadi manusia ini secara jasmani karena ada air mani. Ada sperma. Kalau tidak ada sperma tidak bisa jadi manusia. Saudara, tidak bisa. Makanya tidak ada perempuan tiba-tiba hamil mendadak. Tidak ada. Ya saudara. Satu kali saya dengar cerita. Dia sudah hamil, saudaraku sekian bulan. Dia tidak tahu bahwa dia sudah hamil. Lalu saudara yang diberkati dipanggil. Karena dia seorang hamba Tuhan. Dipanggil. Saudara lalu ditanya. Kamu hamil ya? Saya tidak tahu Pak. Kok lu memperut mulai besar? Ya saya tidak tahu. Lu pernah berhubungan badan tidak? Saya juga tidak tahu Pak. Kok dari mana kau tiba-tiba bisa hamil? Ya saudara. Tidak ada mungkin orang hamil tiba-tiba. Tidak ada saudara. Kecuali saudara yang diberkati itu hanya Yesus saja yang Roh Kudus, Maria. Itu kan yang saudara hamil tiba-tiba. Selain dari itu tidak ada. Harus ada ini benih fana. Harus ada air mani. Harus ada itu baru bisa terjadi yang namanya kehidupan di dalam perut. Dalam kandungan seorang ibu. Jadi sel telur tidak bisa dibuahi tanpa sel sperma. Tidak bisa. Saudara yang diberkati itu. Harus ada sel sperma yang membuahi. Nah, karena itu terjadilah kelahiran secara jasmani. Tetapi dikatakan kita dilahirkan kembali. Ini maksudnya lahir baru. Bukan lagi dengan benih fana yaitu air mani atau air sperma. Tetapi dari benih yang tidak fana. Kalau benih yang fana itu adalah air. Maka benih yang tidak fana juga simbolnya harus air. Saudara. Nah, air di sini dijelaskan oleh firman Allah. Jadi air itu simbol dari firman Tuhan. Ya. Karena tanpa firman Allah, tanpa air rohani tidak ada kelahiran baru. Tidak ada, saudara. Tidak ada manusia bisa lahir kembali. Sama seperti tadi saya bilang. Tidak ada perempuan hamil tiba-tiba tanpa ada laki-laki yang membuahinya sel telurnya. Tidak bisa, saudara. Demikian juga kita secara rohani. Tidak ada orang lahir baru tanpa pekerjaan firman Allah. Itu mutlak. Saudara, makanya air itu penting. Saudara, air ini penting. Nah, makanya air itu adalah simbol dari Roh Kudus dan firman. Mari kita lihat juga Efesus 5 ayat 26. 1, 2, 3. Dan firman. Sebenarnya ini juga sama, yaitu firman. Air yaitu firman. Ya, saudara. Jadi orang itu disucikan, dimandikan dengan firman Allah. Maka orang itu akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Tanpa firman tidak ada kelahiran baru. Tanpa Roh Kudus tidak ada kelahiran baru. Makanya mau tenggelam 100 kali kah, mau dibaptis di Yordan kah, kalau tidak firman dan Roh Kudus bekerja tidak akan bisa. Lalu ada orang bertanya kepada saya, saudara, kalau begitu baptisan tidak perlu? Baptisan perlu. Seperti KTP tadi. Itu tanda Anda bertobat. Saudara, bagaimana kamu bilang kamu warga negara Indonesia, tapi kamu tidak punya tanda? Saudaraku. Lain dengan kasus yang tadi saya munculkan. Ya, orang yang ada di kayu salib, itu kasus. Saudaraku. Tidak mungkin kan sama seperti anak yang baru lahir. Tidak mungkin begitu lahir langsung KTP akta kelahiran keluar. Tidak ada, saudaraku. Ya. Tunggu waktu. Tapi ada anak yang begitu lahir mati langsung. Saudaraku. Apakah dia bukan warga negara Indonesia? Dia warga negara Indonesia, dikuburkan di Indonesia. Sekalipun dia bukan, dia belum punya KTP, tanda kewarganegaraan, belum ada. Saudara. Nah, orang Kristen sekali lagi, kalau memang oleh karena waktu lalu kemudian kita belum dibaptis untuk mendapatkan tanda pertobatan, maka sekali lagi kita tetap selamat. Ya. Tetapi kalau Anda sudah dengar firman berulang-ulang kali, ya saudara, sudah pengumuman beberapa ratus kali, warga negara Indonesia harus buat KTP, tapi kepala batu terus, tidak mau bikin KTP, saudara.
Itu namanya beda. Itu berarti namanya Anda memang belum taat kepada firman dan Roh Kudus. Jadi orang yang taat kepada firman dan Roh Kudus, pasti dia memberi dirinya dibaptis sebagai tanda pertobatan, melakukan firman Allah. Saudara. Ya, jadi ini tidak boleh kita lupakan. Sehingga jadilah orang Kristen. Sama seperti sekarang kita divaksin. Ada kartu vaksin. Saya tidak bisa pergi lalu saya bilang, saya sudah vaksin 2 kali ya. Bukti mana? Aduh, tidak ada Pak. Tidak bisa. Harus ada bukti. Kemarin ke Atambua, sebelum berangkat dari Naibonat, saudara, saya dengar-dengar katanya di Tanah Batu Putih ada periksa vaksin. Wih, saya kaget saudara. Nah selama ini saya tidak download itu aplikasi Peduli. Ya, saya berhentilah di Camplong. Setengah jam otak-atik hanya untuk terbitkan kartu vaksin. Tahu-tahu sampai di Batu Putih tidak ada yang jaga. Saudara, ya, tapi paling tidak sekarang sudah ada itu bukti bahwa saya memang sudah divaksin 2 kali. Ya, lewat aplikasi Peduli, ya sudah kasih masuk NIK, KTP, lalu kemudian otomatis dia keluar. Ya, saudara. Jadi ingatlah baik-baik, itu tanda yang kita harus miliki. Jadi baptisan itu adalah bagian daripada tanda yang harus kita miliki, tetapi bukanlah punya arti untuk menyucikan dan menguduskan kita. Tetapi bukti bahwa saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Orang yang lahir baru, kesimpulannya, sama-sama kita baca bagian firman Tuhan ini. Bagian kesimpulannya. 1, 2, 3. Jadi, orang yang percaya yang mau mengalami cinta terbesar, tidak hanya sekedar dibaptis, tetapi juga mau dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Allah untuk mengalami yang namanya kelahiran baru. Ya, saudara. Jadi tiap hari kita dipimpin Roh. Tiap hari kita hidup dalam firman. Makanya habis kita dibaptis, lalu kita harus terus dengar firman. Kita harus terus berdoa supaya Roh Kudus pimpin kita. Supaya firman Allah mengingatkan kita. Sebab tanpa firman dan tanpa Roh Kudus kita kembali lagi dosa. Tanpa firman dan Roh Kudus kita kembali lagi hidup lama. Tanpa firman dan Roh Kudus kita kembali ke dagingan. Makanya kita butuh firman dan Roh Kudus yang akan membawa kita hari lepas hari hidup di dalam kelahiran baru. Nah, itulah orang-orang yang akan merasakan cinta terbesar. Datang dengan kerendahan hati, mengalami kelahiran baru, cinta terbesar itu pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Ya. Yang berikutnya, saudara, ketiga. Apa saja ciri orang percaya yang mau mengalami cinta terbesar? Yang ketiga, rindu belajar dan diperlengkapi oleh Tuhan. Ya. Sudah datang dengan kerendahan hati, lahir baru. Tetapi ini tidak boleh lupa. Terus belajar, terus rindu ajaran firman Allah. Terus diperlengkapi oleh Tuhan. Perhatikan ayat di dalam Yakobus 3 ayat 4. Ini bukti bahwa Nikodemus ini mau belajar. Padahal dia pengajar, tapi dia mau belajar. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini pertanyaan bukan argumentasi. Sebab kalau pertanyaan argumentasi, Yesus tahu persis dan dia tidak terlalu gubris dengan pertanyaan argumentasi. Ya. Tetapi saudaraku, Yesus tahu ini pertanyaan yang tulus dari Nikodemus. Makanya pertanyaan itu dijawab dengan baik juga oleh Yesus. Saudaraku. Pertanyaan itu muncul kembali di ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Saudara, kembali lagi Nikodemus kepengen tahu, kepengen belajar, kepengen mendalami tentang sesuatu yang dia belum selama ini pahami sejak dia menjadi pemimpin agama Yahudi. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan lewat kesempatan itu Yesus membukakan firman kepadanya. Perhatikan saudaraku, ada 2 pelajaran yang harus dikuasai oleh orang-orang yang mau merasakan kasih yang terbesar itu. Pelajaran yang pertama Yesus katakan adalah ajaran duniawi. Pelajaran yang kedua Yesus berkata ajaran sorgawi. Nah ternyata dua-dua ini belum dipahami oleh Nikodemus. Lihat ayat yang saya kutip, Yohanes 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?
Yesus omong soal lahir baru saja dong tidak percaya. Soal baptis dong sana percaya. Itu hal-hal duniawi. Saudara, itu kan terjadinya di dunia bukan di sorga. Apalagi kalau Yesus bicara tentang hal-hal yang sifatnya sorgawi. Mana kamu mau percaya? Ya. Toh hal-hal yang kelihatan saja kamu tidak percaya. Saya bikin mujizat, 5 roti 2 ikan, kasih makan orang banyak, orang tidak percaya. Saya sembuhkan orang yang kerasukan setan, kamu bilang saya pakai kuasa Beelzebul, kamu tidak percaya. Saudara, bagaimana saya bisa ajar tentang hal-hal yang surgawi? Yesus katakan. Saudara, nah ini yang juga kita tidak boleh lupakan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Ada banyak orang Kristen tidak merasakan cinta terbesar karena dia tidak paham 2 ajaran ini. Tidak memahami. Saudaraku, ya gereja-gereja sajalah. Tobat tidak tobat urusan belakang. Lahir baru tidak lahir baru urusan belakang. Dia semua tahu, saudaraku. Yang penting ya begitu-begitu aja. Susah kalau begini, saudara. Ya kita tidak akan lihat cinta terbesar itu dalam hidup kita. Kita harus ambil keputusan hari ini. Kita harus bikin komitmen. Cinta itu sudah datang ke dalam dunia. Hanya kita sia-siakan cinta itu, saudara. Responi, tanggapi dengan sungguh. Terima. Makanya ibadat-ibadat yang kita lakukan ini penting untuk kita semakin hari benar-benar memahami tentang Tuhan. Karena bukti bahwa kita akan mengalami cinta terbesar kalau kita paham ajaran dulu. Kalau ajaran kita tidak paham, tidak bisa. Saudara. Itu sama seperti begini, saudara. Terigu ada, pisang ada, minyak goreng ada, saudara. Kompor ada, petek ada, tacu ada. Tapi tidak tahu bikin kue karmana. Hello tengah ngasap. Bakar kompor juga tidak tahu. Aduk tepung juga tidak tahu. Potong pisang juga tidak tahu. Nah karena sudah. Ya berarti mesti belajar dulu dong. Cara potong pisang. Ya tuh. Cara kasih nyala kompor. Muat tacu. Kalau goreng pisang goreng 1 sisir. Berarti minyak seberapa. Kita harus tahu, harus belajar. Saudara. Kalau tidak bisa. Ini sabar omong pisang goreng. Apalagi kue basah dan kue kering. Saudara. Tidak ada orang lahir dari kandungan langsung dia angkat tepung terigu, mentega, telur, langsung dipecahkan habis. Jadi, itu omong kosong, putar balik. Tidak ada. Semua proses, belajar. Saya ada rencana mau belajar bikin kue basah dari Om Son. Karena Om Son pintar kue basah. Ya, saudara. Dia belajar. Laki-laki bisa bikin kue basah. Bisa. Belajar. Saudara. Satu kali saya makan di mana? Saya kaget. Yang pelayannya saudaraku perempuan semua. Antar piring, ambil piring perempuan. Ternyata yang masak di belakang laki-laki semua. Yang masak laki-laki semua. Yang bagian antar piring itu perempuan semua. Ya sudah. Saya bilang ini tidak kebalik. Harusnya perempuan yang di belakang, laki-laki yang bagian antar piring. Ini kebalik, laki-laki. Wih di belakang rame saudara. Saya pas ke belakang karena Evelyn minta, saudara, buang air kecil. Saya dalam satu toilet di mana? Lah, saya masuk, saya kaget, laki-laki semua. Perempuan bagian cuci piring, angkat piring, antar makan, yang cincang kiri kanan semua, laki-laki habis. Saudara, kenapa? Oh karena mereka belajar. Makanya jangan heran. Saudara yang diberkati Tuhan. Ada orang tidak sekolah teologi. Tapi dia bisa mengerti banyak Alkitab. Dibanding yang sekolah Alkitab puluhan tahun. Butanya minta ampun. Sungguh saudara. Ya karena memang ada orang yang memang benar-benar mau memahami firman Allah dengan sungguh. Ajaran kebenaran. Saudara, ajaran firman dengan baik. Ini penting untuk kita sama-sama sebagai orang-orang percaya. Itu nanti saudara akan lihat cinta terbesar itu akan nyata. Cinta itu akan nyata bagi orang-orang yang mau belajar firman. Makanya Nikodemus itu mengalaminya. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena dia kepengen tahu tentang hal-hal duniawi, tentang hal-hal surgawi. Bagaimana Tuhan? Bagaimana? Dia tanya terus. Saudara.
Dan dia mengalami hal tersebut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus menjelaskan. Ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak Allah. Yesus berkata tidak mungkin ada orang yang bisa belajar dari lain. Harus belajar dari saya. Karena saya yang naik ke sorga, saya yang tahu keadaan sorga, saya yang akan mengajarkan kamu. Saudara, ya, ini penting. Makanya kita tidak bisa belajar dari orang lain, kita mesti belajar dari Tuhan. Tidak ada yang naik ke sorga, ya, saudara. Yang naik ke sorga ini hanya Tuhan Allah yang datang ke dalam dunia ini, saudara. Ini dialah. Karena itu belajarlah dari dia, satu-satunya kebenaran. Kesimpulan kita yang ketiga, saudara. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi orang yang percaya, yang mau mengalami cinta terbesar, tidak hanya sekedar jadi anggota gereja, tetapi juga harus memahami tentang ajaran kekristenan, baik menyangkut hal-hal yang di dunia maupun yang di sorga. Kita harus tahu. Itulah orang-orang Kristen yang akan mengalami cinta yang terbesar. Keempat, terakhir. Apa ciri orang yang percaya mengalami cinta terbesar? Terus meninggikan dan memuliakan Allah. Tanpa ini tidak bisa kita, ya, saudara, mengalami cinta terbesar. Terus harus meninggikan dan memuliakan Tuhan. Yohanes 3 ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi Nikodemus dikasih tahu sama Tuhan. Kalau kamu mau mengalami karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kamu harus tinggikan nama Tuhan. Tanpa meninggikan nama Tuhan tidak bisa, saudara. Harus tinggikan nama Tuhan. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tinggikan nama Tuhan. Supaya kamu beroleh cinta yang besar itu. Tanpa tinggikan nama Tuhan, cinta yang besar itu tidak bisa nyata dalam hidup kita. Makanya saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10 mengatakan supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Ini pesan firman Tuhan yang kita tidak boleh lupakan di momen Natal ini, saudara. Cinta terbesar itu harus ada dalam hidup kita. Kalau cinta terbesar tidak ada, hidup kita kacau balau. Tanpa cinta terbesar, hidup kita kehilangan sebuah arti yang penting. Dan karena itu, saudara, pada kesempatan ini, biarlah cinta terbesar itu terus terjadi. Muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang memuliakan Tuhan hanya dengan bibir, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Muliakan Tuhan dari hati, saudara. Maka pasti saudara akan jadi orang-orang yang merasakan cinta terbesar. Kita baca kesimpulan yang keempat. 1, 2, 3. Jadi orang yang percaya, yang mau mengalami cinta terbesar, tidak hanya bernyanyi di gereja, tetapi benar-benar meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Itu penting, saudara. Kesimpulan terakhir. Dengan datang kepada Yesus, alami kelahiran baru, rindu pengajaran, dan terus memuliakan Tuhan. Biarlah di minggu Adventus yang keempat ini, kita semua dapat mengalami cinta yang terbesar yang sudah datang ke dalam dunia ini. Cintamu terlebih besar dari semua yang ada di dalam dunia ini. Ya, saudara, jadi cinta Tuhan itu luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari saya undang pemain musik semua maju ke depan dan kita mensyukuri firman Tuhan.